Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Batukil Official My Channel. Hari ini beta sendiri, beta ditemani sama Bung yang di samping. Namanya siapa, Bung? Biasa dipanggil Arul. Ini Bung Arul ya? Ya, Bung Arul. Bung Arul ini salah satu aktivis kemanusiaan di Maluku. Begitu ya, Bung ya? ya. Nah, beta tertarik panggil beliau ini untuk bahas konten ini karena ada satu hal yang beta harus bahas. Bung Arul, kemarin ada kebijakan pemerintah provinsi. Kebijakannya itu menutup rumah ibadah. Nah, kemarin sedikit heboh tuh soal kebijakan pemerintah menutup rumah ibadah karena katanya ketika orang sudah ada di dalam masjid itu baru tuh disuruh untuk keluar karena ada surat edaran dan maklumat dari pemerintah provinsi, dari MUI Maluku sama Provinsi. iya MUI provinsi ya, sama Imam Masjid Raya Al-Fatah. Itu salah satu masjid raya terbesar di Kota Ambon. Salah satu kebanggaan lah buat umat muslim. Nah, begini Bung, beta mau tanya soal kebijakan pemerintah untuk menutup rumah ibadah itu. Oke. Tanggapannya Bung Arul apa? Terima kasih. Beta menanggapi edaran yang disampaikan kemarin atas nama TNI Polri, MUI Provinsi, MUI Kota, Iya. Kanwil Maluku, Iya. Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah. Iya. Semuanya ini menyikapi edaran yang disampaikan oleh dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Maluku, Gubernur Provinsi Maluku, dalam suratnya nomor 148 kalau tidak salah. Itu surat nomor Edaran, surat iya, maklumat nomor ya. surat maklumat. Oke. Nah, surat ini disampaikan kemarin tepat tanggal 17 hari Jumat kalau tidak salah pagi ya. Sekitar pagi jam 10-an ya, waktu Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Nah, maklumat ini disampaikan untuk seluruh umat muslim yang ada di Kota Ambon agar kemudian tidak ada aktivitas sholat Jumat di masjid. Nah, lalu sholat Jumat kemudian diganti dengan sholat duhur di rumah masing-masing. Beta sepakat dengan edaran tersebut. Berarti Bung Arul sepakat dengan kebijakan Ya, pemerintah. Beta sepakat dengan kebijakan. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa ini langkah bijak yang diambil pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang kemudian kita alami sekarang ini. Nah, hanya satu yang perlu beta klarifikasi dan beta memberi kritikan sedikit kepada pemerintah kita, Ya. yaitu mestinya edaran ini jauh sebelum hari Jumat itu harus sudah disampaikan biar dia terpublikasi di kalangan masyarakat terkhusus umat muslim. Kenapa kemarin terjadi gejolak adu argumentasi antara satu sama yang lain sebab edaran ini tidak terdengar atau tidak tersampaikan kepada semua umat muslim di Kota Ambon. Berarti kita bisa bilang bahwa ultimatum itu atau maklumat yang disampaikan oleh Provinsi Maluku lewat MUI dan beberapa lewat MUI, Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah dan Kanwil Provinsi mendadak. Ya, tiba saat tiba akal, istilahnya kayak begitu. Orang Ambon bilang tiba saat Tiba akal. tiba akal. Mestinya pemerintah melakukan ini 6 hari H-6 Ya. sebelum hari Jumat kemarin ya. Kemarin. Nah, mestinya harus kayak begitu. Sebab corona, masalah virus corona ini bukan hal baru, bukan kemarin. Ini kan sudah jauh tempo kita sudah tahu, ya kan? Iya. Nah, jadi betul. Semenjak satu orang pasien Bekasi positif itu, mestinya itu harus maklumat. ada kebijakan maklumat seperti ini yang diterapkan. Oke. Nah, itu bukan saja untuk masjid, tapi semua tempat-tempat sosial keramaian juga harus kayak begitu. Contoh mall, Contoh pasar juga, ya kan? tempat-tempat nongkrong, kafe. Transportasi darat, udara, laut. Nah, itu harus ada penjagaan ketat di situ loh. Berarti Bung Arul sepakat dengan lockdown. Beta sepakat sebenarnya, secara medis, secara beta sendiri kalau untuk beta juga lockdown diri sendiri, ya kan? Iya. Tanpa harus diinstruksikan oleh pemerintah. Iya. Nah, tapi pemerintah ini kan punya masyarakat ribuan orang ini. Ya. Kayak begitu. Dia harus punya kebijakan yang menyelamatkan kita semua.
kayak begitu. Tapi bagaimana kalau pemerintah lebih gini, lockdown itu bicara daerah demografi di luar negeri sama Indonesia berbeda. Iya. Ya, makanya pemerintah pusat dalam hal ini presiden kita Pak Joko Widodo mengatakan bahwa lockdown itu tidak efektif dilakukan di Indonesia. Karena bicara sosial, demografi, kebutuhan ekonomi berbeda. Makanya mungkin bisa jadi pemerintah daerah mengikuti di pemerintah pusat. Bicara lockdown mereka tidak sepakat karena bicara roda ekonomi teman-teman. Tapi saya sempat baca artikel beberapa hari lalu kalau gubernur Papua melakukan lockdown. Ya. Mendapat teguran mungkin dari Kemendagri, tapi dia tetap lockdown. Menurut Bung Arul, Papua saja bisa karena dia mementingkan kesehatan masyarakatnya secara luas. Iya. Kenapa Maluku tidak melakukan itu? Mestinya begini, lockdown itu penting loh. Jadi pemerintah kalau dia banyak mempertimbangkan soal kebijakan politik, kebijakan ekonomi dan lain sebagainya. Beta mau bilang bahwa mau anjlok rupiah itu dia anjlok atau nilai rupiah itu dia naik sampai 20 ribu itu bagi beta tidak masalah misalkan. Sebab bagi beta soal kita mau stabilkan perekonomian Indonesia itu gampang-gampang saja. Yang penting kita ini semua sehat dulu. Yang paling penting sekali itu kita punya kesehatan. Tapi pemerintah sudah melakukan social distancing untuk masyarakatnya. Tapi sampai hari ini masyarakat masih bandel. Soal social distancing ini kesadaran, ini kebijakan, lalu kebijakan ini menyadarkan kita untuk menghindar dari persoalan yang lagi marak sekarang ini. Hanya saja cara penerapannya ini tidak efisien, begitu. Tidak efisien bagi saya. Sebab apa? Banyak beta teman-teman yang dari Jakarta sampai di Ambon itu juga cara pemerintah kota Ambon, ya kan? Iya. Atau pemerintah provinsi untuk menangani mereka ini tidak efisien, begitu. Sebab apa? Sebab di Jakarta mungkin saja pusat, ya, Iya. khususnya Indonesia ini. Maka mereka yang harus datang dari sana itu harus diawasi ketat oleh keamanan, begitu. Para tenaga medis. Setelah itu ada himbauan untuk mengkarantinakan diri di rumah. Isolasi selama beberapa hari. Nah, ini langkah untuk kita mencegah waspada. Tapi pemerintah sudah lakukan itu. Iya, kalau pemerintah memang efisien untuk melakukan itu, saya memberi apresiasi terhadap pemerintah. Tetapi kemudian kalau kau mau lihat itu ini hanya sekedar instruksi atau himbauan, tapi tidak dijalankan secara maksimal. Betul. Nah, oleh sebab itu kenapa di Ambon itu positif kena corona? Berarti sebab pengawasannya tidak ketat loh. Bisa dibilang bahwa Ambon kecolongan. Pemerintah lalai, masyarakat juga lalai. Kita masyarakat ini kan ya hidup di atas aturan. Ada negara, wilayah, dan ada regulasi yang mengatur. Memang secara pribadi kembali kepada kesadaran pribadi itu. Saya dan kita semua secara pribadi pasti antusias dan kemudian menjaga diri kita masing-masing, ya kan? Tetapi kemudian hal-hal mengenai kebijakan publik itu diatur oleh regulasi, diatur oleh pemerintah setempat loh. Dan sebagai warga negara yang taat, kita harus mentaati itu. Kita menaati. Baik. Begitu. Sekarang begini, kita kembali soal maklumat untuk rumah ibadah yang harus ditutup. Ya. Bukan saja Muslim teman-teman, tapi rumah ibadah seperti gereja juga ada himbauan untuk ibadah di rumah saja. Secara medis mengkaji itu bagus, mengurangi kita kontak fisik dengan teman-teman atau orang di luar sana. Pencegahan dengan cara itu, beta rasa pribadi itu efektif buat katong semua untuk terhindar dari wabah ini. Nah, kalau bicara aspek agama, beta kembali ke Muslim ya. Ada hadis yang bicara soal wabah. Itu menurut Bung Arul gimana? Jadi itu hadis disebut hadis Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Pada saat itu soal wabah ini memang sudah dialami jauh sebelum kita ini. Rasulullah bicara soal wabah ini, bahwa jika satu tempat itu kena wabah atau virus, kita jangan ke situ. Atau kemudian kita yang di sini yang ada wabah, kita jangan keluar dari sini. Seperti itu. Nah, ini yang
mungkin hadis ini dia sangat diakonik dengan soal apa lockdown itu, iya kan? Iya, berarti hadis itu zaman sekarang kita bisa Ya, kalau narasikan dengan kata lockdown. Lockdown. Iya, kalau bagi saya analoginya kayak begitu. Sebab kalau dilihat dari satu tempat ini Rasulullah memberi penegasan kepada para umat pada saat itu ketika ada wabah penyakit, ya kan? Iya. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa kalian jangan keluar dari tempat itu. Kalian jangan pergi ke tempat itu. Iya. Berarti ini langkah jitu yang diambil gitu. Nah, Kembali lagi dengan pemerintah seharusnya melakukan lockdown serius, bukan hanya bicara mengatasnamakan pemerintah ya, sebagai bernarasi, tapi kemudian ada langkah aktif yang dilakukan begitu. berarti penyelamatan ribuan bahkan jutaan nyawa. Nyawa. Nah, Tapi iya itu benar. Bagaimana dengan roda ekonomi? Mungkin pemerintah ketakutannya roda ekonomi. ya saya kalau analisanya mungkin seperti itu, sebab kalau misalkan pasar di sana di lockdown, tempat-tempat misalnya mal-mal di lockdown, bagaimana proses perputaran ekonomi kita? Iya. Ya kan? Nah, kekhawatiran pemerintah juga mungkin diantaranya itu nilai rupiah kita sekarang berapa? 16 rupiah ya, 16.000 16 ya? per dolar. 16 16 sekian lah per dolar. Hampir 7.000. Agak anjlok sini lah rupiah kawan-kawan. Tapi beta sih oke, kita jangan fokus ke situ dulu. Ya. Yang kita fokus sekarang menyelamatkan Ribuan nyawa ini dulu. Sebab perputaran roda ekonomi ini juga bagian terpentingnya itu nyawa ini. Jika tidak ada manusia yang berjual, berdagang, bekerja dan lain beraktivitas di pasar, maka roda ekonomi kita akan punah, akan mati habis-habis. Oleh sebabnya, langkah yang pertama diambil itu menyelamatkan nyawa. Gitu. Oke, baik. Berarti langkah pertama kita harus menyelamatkan nyawa, kita harus lockdown. Nah, kalau bicara soal tempat ibadah, apakah tidak ada medis mengatakan itu, pemerintah mengatakan itu, bahkan agama pun mengatakan itu. Tapi teman-teman beta baca di beberapa artikel kalau ada beberapa rumah ibadah di luar sana yang melakukan solusi cantik menurut beta, yaitu solusi cantik yang mungkin seharusnya bisa jadi katong di Ambon ini khususnya untuk mengadopsi cara itu. Jadi ada beberapa solusi di sana yang mereka lakukan beberapa rumah ibadah di masjid terkait sholat berjamaah ya. Jadi mereka punya solusi. Solusinya beta mohon maaf beta tadi tulis karena beta sempat ingat sih solusinya, takut lupa. Jadi solusinya itu bicara soal termometer infrared. Jadi Bung Arul, semua jemaah yang masuk di masjid harus ada petugas medis. Ya. Mereka melakukan tes suhu badan yang mungkin orang bilang termometer infrared. Lalu ada satu pintu yang melakukan penyemprotan disinfektan. Itu ada itu di beberapa saya baca itu ada di masjid di luar melakukan itu. Lalu kemudian sebelum wudhu mereka melakukan pola hidup bersih, hand sanitizer dan yang lain. Nah, menurut Bung Arul, apakah itu memang efektif untuk diadopsi dan diterapkan di Maluku khususnya di Kota Ambon? Ya, menurut Bung Arul gimana? Kalau menurut saya solusi ataukah 3 item yang kemudian disebut tadi itu langkah tepat untuk kita itu. Itu paling tepat sekali. Mestinya ini yang harus diterapkan oleh pemerintah. Biar tidak menimbulkan kegaduhan. Teman-teman, seharusnya solusi ini bukan cuma hanya diterapkan di rumah ibadah Muslim, tapi semua rumah ibadah kalangan agama yang ada di Maluku khususnya di Kota Ambon menerapkan ini. Biar tidak ada kegaduhan ketika orang mau ibadah ya. Itu solusi atau ada pandangan lain dari Bung Arul? Kalau saya sih secara medis ini, misalkan 3 poin tadi ya, ini solusi medis ya, ini penanganan medis dengan 3 hal tadi ini kalau misalnya diterapkan di rumah ibadah, masuk satu pintu keluar satu pintu, ada disediakan semua tenaga medis dan kelengkapan medisnya, ya, maka beta yakin sungguh bahwa boleh saja masyarakat beribadah misal sholat Jumat kemarin lalu diantisipasi dengan hal-hal tadi itu. Nah, itu yang efektif. Berarti seharusnya pemerintah melakukan itu sebelum melakukan
himbauan atau maklumat ya, biar tidak ada gejolak kayak kemarin. Ya, mestinya kayak begitu. Tapi selebihnya soal social distancing, kebijakan pemerintah, Bung Arul sepakat. Ya, kalau social distancing dan lockdown, Bicara sinergi dengan pemerintah, kita di rumah saja. Toh juga sudah berapa hari saya sama Bung Arul di rumah saja. Gitu ya? itu jangankan pemerintah memberikan maklumat ataukah memang punya kebijakan terhadap katong semua, Ya. tapi beta secara pribadi itu langkah ini beta menyadarkan sungguh tentang kesehatan itu mahal, ya. Iya. Makanya secara pribadi beta jaga kesehatan, jaga pola makan, pola kebersihan dan lain sebagainya. Makanya di rumah saja selama Makanya, berapa hari ini? Ya, di rumah saja. Sampai tunggu masa tenggang dari pemerintah bahwa kita sudah aman. Nah, ini kan karena beta mempelajari hadis Nabi tadi itu. Iya. Dalam Hadis riwayat Bukhari. tadi itu gitu. Berarti Bung Arul menerapkan itu. Ya, awalnya beta menerapkan pola hidup, lalu beta mengadopsi, mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena kejadian seperti ini pada awal itu sudah didapatkan, Sudah dialami oleh pada masa Rasulullah. Ya. Nah, sehingga termaktub dalam hadis itu. Oke, baik teman-teman, mungkin beta rasa solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk rumah-rumah ibadah ya, untuk rumah-rumah ibadah memang harus melakukan termometer infrared, penyemprotan disinfektan bagi para jemaah yang akan memasuki rumah ibadah, muslim maupun non muslim, sama melakukan hand sanitizer sebelum melakukan wudhu atau setelah melakukan ibadah di rumah-rumah ibadah. Nah, solusi dari pemerintah untuk melakukan bukan lockdown ya, mungkin beta berani bilang lockdown karena pemerintah belum ada himbauan untuk katong lockdown, tapi social distancing beta harus apresiasi bahwa alangkah bagusnya teman-teman katong di rumah saja. Jangan katong keluar-keluar dulu, katong harus sayang katong pun orang-orang di rumah, katong harus sayang orang-orang yang ada di sekitar katong. Jangan katong jadi virus yang mematikan, alangkah bagusnya lindungi katong pun diri, lindungi katong pun orang-orang yang katong sayang, teman-teman. Nah, soal rumah ibadah, beta yakin pemerintah punya kajian panjang dengan beberapa tokoh agama yang ada di Maluku untuk melakukan ultimatum itu, Bung Arul. Jadi beta harus apresiasi ke pemerintah punya langkah bijak ya, tapi pemerintah harus punya solusi. Mungkin menurut beta kalau ada yang nonton bisa komentar terkait 3 item solusi tadi di rumah-rumah ibadah untuk diterapkan. Karena sampai hari ini kenapa harus rumah ibadah yang harus dimaklumat, kenapa bukan mall atau tempat-tempat nongkrong yang lain, seharusnya sudah ditutup juga. Tapi wallahu alam bisawab, itu semua kebijakan pemerintah mungkin dilihat dari segi ekonominya. Bung Arul. Terima kasih Bung Arul ya untuk waktunya. Terima kasih. Habis ini ke rumah? Ya, boleh. Kembali ke rumah? Ya, kembali ke rumah. Oke, baik. Salam corona. Salam Corona. Salam corona. Thank you. Teman-teman, beta mau bilang mudah-mudahan Ambon dijaga sama Tuhan, Maluku dijaga sama Tuhan. Mari katong sinergi dengan pemerintah, ikuti anjuran pemerintah, social distancing. Katong di rumah saja. Banyak berdoa, dekatkan diri, banyak beribadah ya. Salam sehat, pola hidup bersih itu penting. Tolong sayang nyawa-nyawa orang yang katong sayang, karena semua itu kembali ke orang ya. Oke teman-teman, kalau ada saran atau kritik jangan lupa komentar di bawah ya. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.